ayolah kita menanam. Nah, menanam belum tentu kita bisa menikmati untuk diri kita sendiri, tapi dengan kita menanam, kita berperan aktif ya dalam hal perbaikan lingkungan serta menjamin kenyamanan bagi pada anak cucu kita. Halo, bertemu lagi bersama saya Sela Landus di Forester South Borneo. Ya, hari ini kita kedatangan tamu spesial laki-laki dari Kabupaten Tanah Laut, Kepala KPH Tanah Laut, yaitu Bapak Rahmat Riansah. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Tadi naik apa Pak kesini Pak? Sama juga ya. Iya dong. Selalu baik saya Pak. Alhamdulillah. Naik apa tadi Pak kesini Pak? Kesini alhamdulillah kita pakai kendaraan operasional ya. Jadi sampai di sini memang sesuatu yang udah lama sebenarnya keinginan kita untuk jalan-jalan ke sini. Bapak ini membawa banyak rombongan nih teman-teman. Bisa disapa dulu teman-teman. Ramai sekali rombongan dari Tanah Laut ya Pak. Alhamdulillah. Iya Pak. Ini Pak, bagaimana nih perkembangan kegiatan di KPH Tanah Laut sendiri Pak? Sampai saat ini nih, detik-detik penghujung tahun 2022. Ya alhamdulillah berkat kerjasama yang kompak ya antar seluruh personil di KPH Tanah Laut dan juga partisipasi daripada masyarakat sebagai warga binaan kita, sehingga apa yang sudah kita rencanakan alhamdulillah sudah mendekati penyelesaiannya, di mana dalam waktu yang tersisa hanya hitungan hari saja ya. Ini kegiatan kami semuanya sudah on the track. On the track ya? Iya. Alhamdulillah. Ini Pak, ngomong-ngomong tentang wilayah KPH Tanah Laut, boleh dikasih tahu nggak Pak, seberapa sih luasan wilayah kerja KPH Tanah Laut sendiri? Iya, KPH Tanah Laut ini beruntung ya, boleh dikata. Kenapa? Karena wilayah kerjanya hanya berada di satu kabupaten saja, yaitu Kabupaten Tanah Laut. Ya mungkin kita bisa ceritakan sedikit. Untuk luas Kabupaten Tanah Laut sendiri itu di angka 363.135 hektar ya, di mana dari 363.000 itu terdapat sekitar 99.453 hektar ya yang menjadi wilayah kelola kita, tentu berupa kawasan hutan begitu ya. Dan di luas segitu ya, untuk 363 ini itu terdapat 11 kecamatan ya, ada 153 desa. Di mana dari 153 desa itu terdapat 55 desa yang berada di wilayah kerja kami. Begitu. Artinya ada yang di dalam kawasan dan ada yang di sekitar kawasan, begitu. Dengan tenaga kerja di KPH sendiri, apakah mencukupi Pak dengan luasan wilayah 99.453 hektar tadi? Kalau kita bicara SDM ya, tentu tidak mencukupi. Tapi alhamdulillah kami dengan total kekuatan sebanyak 41 orang ya, di mana dari 41 orang ini terdapat 21 ASN ya atau PNS-nya dan 20 tenaga tidak tetapnya atau PTT. Kalau kan di KPH lain itu dipecah lagi dengan adanya KRPH ya. Di Tanah Laut sendiri ada berapa KRPH Pak? Iya, Tanah Laut, KPH Tanah Laut ini memiliki 3 kantor ya. Yang pertama itu kantor KPH, itu ada di Komplek Perkantoran di Gagas ya. Ini memiliki lagi 2 resort ya, atau resort pengelolaan hutan. Itu yang pertama ada resort pengelolaan hutan Tabunio ya. Yang kedua ada resort pengelolaan hutan Kintab ya, jadi ada dua.
Jadi dari 41 orang personel kami itu dipecah lagi. Dipecah lagi ke 3 kantor itu. Namun kami dapat backup juga. Kebetulan di wilayah kerja kami ada 27 PKSM. Nah, ini yang membantu kami ya menyebarluaskan kebijakan maupun regulasi yang ada di sektor kehutanan. Dan dalam kegiatan pengamanan hutan sendiri ya, kami juga dibantu oleh masyarakat yang berupa masyarakat peduli api atau MPA. Kita ada punya 18 binaan ya, dan ada 15 personil dari masyarakat Mitra Pulhut atau MMB. Oke Pak, kemarin kan saya sempat baca-baca tuh Pak di websitenya KLHK bahwa KPH Tanah Laut menjadi salah satu KPH percontohan untuk menjadi dipercaya menjadi percontohan kegiatan program investasi kehutanan, yang mana program ini merupakan pendanaan strategis terkait iklim yang berada di bawah Climate Investment Fund atau bisa disebut dengan FIP, Forestry Investment Program. Bisa dijelaskan nggak Pak, program apa sih itu? Ya, jadi kegiatan Forest Investment Program kedua ya, karena pertamanya itu berada di provinsi lain ya, salah satunya itu di Provinsi Kalimantan Barat ya, dan kita FIP 2 namanya. Dan alhamdulillah KPH Tanah Laut merupakan salah satu dari 10 lokus tempat kegiatan ini yang ada di Indonesia. Jadi salah satunya ada di KPH Tanah Laut, alhamdulillah. Dan kegiatan ini merupakan salah satu bentuk kerjasama dari lembaga donor yang berasal dari World Bank atau Bank Dunia dengan KLHK atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di mana dari agreement ini lahirlah kegiatan yang namanya Forest Investment Program 2 ini, yang salah satu lokusnya ada di KPH Tanah Laut. Demikian. Kenapa Pak jadi bisa terpilih KPH Tanah Laut sebagai percontohan dari FIP sendiri? Ya, memang dalam tahap awal ya, itu sekitar tahun 2017, memang pada waktu itu ya beberapa dari KPH yang ada di Indonesia itu boleh dikatakan terjadi semacam persaingan ya, begitu mendapat informasi bahwa ada kegiatan ya, ada kegiatan dengan skema hibah ya dari luar negeri. Nah, alhamdulillah Kalimantan Selatan ya di bawah pimpinan dari kepala dinas ya, dan juga dorongan komitmen yang kuat ya dari pimpinan kita Bapak Gubernur ya, ini membuat seluruh ya OPTD KPH yang ada di Kalsel itu memiliki SDM dan juga memiliki program yang jelas dan memiliki binaan yang sudah boleh dikatakan memiliki kelembagaan yang kuat ya. Dan inilah sebenarnya salah satu faktor penentu sehingga KPH Tanah Laut itu mendapatkan kesempatan pada kegiatan ini. Terpilih ya Pak? Terpilih ya. Jadi adanya dukungan dukungan regulasi, dukungan komitmen dari pimpinan Bapak Gubernur dan Kepala Dinas Kehutanan ya, sehingga kita juga ya dengan adanya pembinaan terlebih dahulu kepada kelompok tani kita, inilah yang akhirnya menjadi salah satu faktor penentu. Demikian. Patut dibanggakan juga ya Pak, dari 10 lokus di Indonesia, salah satunya ada di Kalimantan Selatan, KPH Tanah Laut ya benar Pak. Sekali. Saya masih penasaran tentang FIP, tapi sebelum saya menanyakan lebih dalam lagi, kita bisa lihat iklan yang satu ini. Oke.
Nah, Pak, mengenai FIP tadi kan ini sudah berjalan ya kan, Pak? Iya. Itu kegiatan apa saja sih yang sudah dilaksanakan dengan program FIP 2 di KPH Tanah Laut? Kalau bicara masalah kegiatan FIP ya, ini suatu kegiatan yang boleh dikatakan penuh dengan perencanaan yang sangat matang sekali dengan melibatkan multi pihak. Ya, ini salah satu kegiatan yang mungkin kedepannya bisa dicontoh. Artinya kegiatan yang memenuhi unsur kolaborasi, baik dari pusat ya, kemudian provinsi sampai dengan kabupaten. Jadi boleh dikatakan kegiatan berlangsung sejak tahun 2017, di mana dalam kegiatan itu mungkin pertamanya adalah perencanaan, sama pendetilan maupun verifikasi daripada kelompok-kelompok tani hutan kita yang layak untuk mendapatkan atau berpartisipasi dalam kegiatan FIP ini. Dan tentu berjalannya waktu ya, tahun 2018 dengan 19 ini mulai banyak kegiatan-kegiatan yang dimulai dari penguatan kelembagaan tadi, kemudian peningkatan SDM-nya ya, atau peningkatan kapasitas daripada kelompok tani hutan itu sendiri, di samping peningkatan dan peningkatan kapasitas daripada anggota atau personel KPH ya, beserta Sapras ya, ini yang luar biasa ya. Artinya kegiatan ini yang pertama itu menitik beratkan ke perencanaan ya, kemudian pemenuhan kualifikasi ya, dan peningkatan wawasan daripada personil dulu ya, kemudian ditambah dengan pemenuhan Saprasnya ya. Nah, setelah itu sudah terpenuhi, lalu sambil jalan kegiatan yang langsung mengena ke sasaran, yaitu masyarakat kita yang berada di dalam dan sekitar kawasan hutan yang berbentuk kelembagaan, kelompok tani hutan maupun gabungan ya, gabungan daripada kelompok tani hutan itu ya. Ada berapa kelompok tani kita, Pak, yang mendapatkan program FIP ini, Pak? Ya, jadi pada tahun itu ya, kita sudah memiliki puluhan kelompok tani hutan ya, yang mengantongi izin atau persetujuan perhutanan sosial ya, itu sekitar 30 yang mengantongi persetujuan perhutanan sosial. Nah, dari 30 itu 10 yang mendapatkan fasilitas ya. Dari FIP. Jadi ini tersebar di 8 kecamatan gitu. Ini Pak, tadi kan ada 10 kelompok tani ya Pak ya. Terus dukungan dari FIP sendiri nih Pak dalam mengupayakan UMKM dan bisnis dari KTH itu apa aja? Iya. Dukungan dari FIP selain mungkin dana kali ya Pak? Iya. Jadi kalau kita melihat ya memang semuanya itu masih diukur, ukurannya adalah dana. Ya. Namun dalam penjabarannya ya penggunaan dana itu banyak turunannya. Ya, pertama tadi ya, kegiatan dalam hal peningkatan atau penguatan kelembagaannya, pembinaan dan segala macam ya Pak ya. Artinya kelembagaannya itu dikuatkan dulu. Jadi kita lihat dulu ya, persyaratan apa yang mereka belum penuhi itu dipenuhi dulu. Ya, dalam hal perencanaan segala macam kan, sehingga kita tahu kelompok kita ini arahnya mau kemana. Iya. Jadi potensinya di mana. Nah, ini harus digali dulu. Setelah itu dapat, lalu dana yang ada pada kegiatan FIP ini terencana lagi untuk meningkatkan kapasitas mereka. Ya, artinya masyarakat kita yang tergabung dalam kelompok tani hutan itu diisi pengetahuan, ya, pengetahuan yang bermacam-macam. Dari mulai pengenalan tanaman, ya, termasuk juga dengan pemanfaatannya, sampai dengan pembelajarannya, bagaimana pengolahannya, ya, bagaimana termasuk terakhir pemasaran. Ini semuanya diajarin. Iya, ini modal yang sebenarnya manfaatnya luar biasa, ya. Dan kami di KPH Tanah Laut ya memaksimalkan sebenarnya kegiatan ini. Meskipun yang dapat bantuan ini hanya di 10 KTH ya. Tapi kalau kegiatan yang bersinggungan dengan peningkatan kapasitas
biasanya kami akan melibatkan anggota KTH di luar daripada 10 KTH ini. Jadi saling berkesinambungan kayak gitu. Iya, jadi minimal informasi pembelajaran yang kita dapat itu bisa disebarkan kepada kelompok-kelompok tani hutan yang lain, seperti itu. Betul. Dari tadi kan Bapak menceritakan bagaimana FFP ini mendukung kelompok tani. Nah, dari semua hal yang sudah Bapak jabarkan tadi, adakah tantangan dari KPH Tanah Laut sendiri dalam mungkin membina KTH-nya kah sampai pada titik bahwa mereka sah dan dapat mendapatkan program dari FIP sendiri? Iya, kalau kita bicara ya tentang dinamika, saya bilangnya dinamika dalam bermasyarakat, dalam berlembaga ya, dan juga dinamika dalam bekerja tentu ada. Kita menyampaikan ya terkait masalah, saya tidak menyebutnya masalah tapi sebagai tantangan. Ya. Karena seperti yang kita ketahui ada beberapa fakta unik ya. Saya bilang unik ini karena memang realnya seperti itu ya. KPH Tanah Laut memiliki area kerja itu tidak begitu jauh-jauh ya dari pusat ibu kota kabupaten sampai dengan pusat desa maupun pusat kecamatan. Itu tidak jauh-jauh wilayah kerjanya, sehingga accessibility-nya sangat mendukung ya, dan juga tingkat pemahaman ya, pemahaman dan wawasan daripada masyarakat kita sudah cukup maju ya Pak. Ini yang boleh dikatakan salah satu kekuatan kita, keuntungan kita. Jadi masyarakat yang sudah cukup maju, keinginannya untuk lebih maju itu sangat besar. Jadi kita tinggal mendorong sedikit, tinggal menggali apa nih potensi yang ada. Ya, tinggal kita coba kembangkan ya. Hanya saja tadi tantangannya karena berada tidak jauh daripada pusat pemerintahan kabupaten maupun pusat dari desa. Ya, otomatis yang namanya kawasan hutan yang sudah mengantongi persetujuan perhutanan sosial ya, tentu ada semacam aktivitas-aktivitas yang boleh dikatakan kalau menurut aturan itu ilegal ya. Tapi kalau faktanya ya memang mereka beraktivitas di situ ya, memanfaatkan hasil hutan ya, tanpa mereka belum mengetahui seperti apa sih yang cara yang benar ya dari sisi hukum. Nah, alhamdulillah ya, personel kami baik itu dari penyuluh kehutanan dan juga polisi kehutanan, mereka selalu melakukan pembinaan ya berupa sosialisasi ya, sosialisasi ringan atau dilakukan secara mandiri kepada masyarakat kita. Akhirnya sampai sekarang alhamdulillah ya, KPH Tanah Laut itu memiliki ya kelompok binaan ya ada 63, sekarang 63. Tapi yang mengantongi izin ya atau mengantongi persetujuan perhutanan sosial itu baru di angka 38. Ya, itu dari beberapa skema ya. Ada hutan tanaman hutan kemasyarakatan ya, atau istilahnya itu HKM. Ada hutan desa ya. Kita ada satu yang mengantongi izin, satu yang masih dalam proses ya, LPHD namanya kan. Kemudian ada HTR atau hutan tanaman rakyat, kita ada punya 5 ya, dan juga kita memiliki kemitraan. Nah, tapi semenjak adanya OJK, kemitraan kita rubah menjadi hutan kemasyarakatan. Ya. Tapi di KPH Tanah Laut juga ada kerjasama kemitraan, tapi antara pemegang pemanfaatan hutan ya dengan masyarakat atau dalam bentuk kelompok tani hutan itu sendiri. Keuntungan tersendiri ya Pak, karena pola pikir masyarakat pun lebih luas dibandingkan dengan KPH yang lain yang mungkin masyarakatnya masih menganut adat istiadat, jadi pemikirannya agak sempit dan susah untuk kita masuk bersosialisasi sama mereka ya Pak. Ya, sebenarnya sih kalau kita mau pikir ya, masyarakat kita hampir sama. Mereka memiliki pola pemikiran dan budaya yang hampir sama. Tinggal bagaimana kita melakukan pendekatan yang tepat ya terhadap masyarakat kita dengan memahami apa yang mereka perlukan. Itu. Dan juga kita memahami
sebenarnya pemerintah itu apa yang bisa diberikan. Betul. Ya, dengan memahami dua hal tersebut, insya Allah semuanya akan berjalan dengan lancar. Saya masih mau tanya-tanya lagi sama Bapak nih, tapi sebelum saya menanyakan pertanyaan yang lebih banyak lagi, kita istirahat dulu sejenak ya Pak. Siap. Nah Pak, tadi kan sudah panjang lebar tentang FIP ya kan Pak. Mungkin ada kegiatan lain selain kegiatan FIP di KPH Tanah Laut, mungkin kayak rehabilitasi DAS kah atau RHL kah? Mungkin bisa Bapak ceritakan perkembangannya bagaimana di KPH Tanah Laut? Ya, alhamdulillah kita di KPH Tanah Laut ini boleh dikatakan penuh dengan kegiatan yang sangat bermanfaat ya, baik itu terhadap lingkungan maupun masyarakat. Ya, terkait masalah kegiatan kita itu tidak lepas daripada menunjang ya indeks kinerja daripada Dinas Kehutanan Provinsi. Yang pertama itu mengurangi luasan lahan kritis, yang kedua adalah peningkatan ekonomi masyarakat, yang ketiga adalah pelayanan publik, peningkatan pelayanan publik. Tentu tidak lepas daripada itu. Nah, terkait dalam hal pengurangan luasan lahan kritis, alhamdulillah ya KPH Tanah Laut itu mendapatkan banyak kepercayaan ya dalam hal pelaksanaan kewajiban dari pihak ketiga. Dalam hal ini adalah pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan. Ya, dalam hal ini mereka melaksanakan kewajiban yang namanya itu adalah rehabilitasi daerah aliran sungai. Nah, saat ini yang sedang berproses ya, itu ada seluas kurang lebih sekitar 7.500 hektar ya yang berproses, di mana salah satunya kemarin yang sudah menyelesaikan kegiatan tersebut itu di angka 1.500 hektar kurang lebih ya. Dan di samping itu juga ada kegiatan ya yang namanya itu rehabilitasi hutan dan lahan dengan sumber dana dari APBN. Itu seluas kurang lebih 960 hektar, dan itu sudah diselesaikan di tahun 2021 kemarin ya, alhamdulillah. Dan kita secara rutin juga melaksanakan kegiatan rehabilitasi ini ya, kita lebih enaknya menyebutnya RHL ya. RHL. Nah, ini secara kontinu kita lakukan ya. Kemarin di tahun 2019 itu ada 200 hektar. Kemudian memang ada penurunan ya, tahun 2020 itu sekitar 100 hektar, dan 2021 itu ada 50 hektar. Ya memang karena adanya refocusing ya kemarin ya akibat pandemi COVID-19 ini, tentu tidak mengurangi juga semangat kami dalam mengurangi luasan lahan kritis ini. Tentu dengan di backup daripada komitmen pimpinan kita ya dalam hal kebijakan dan juga pendistribusian dan penyuplaian bibit ya. Dan itu bisa menutup mengurangi luasan ke lahan kritis ini lebih cepat. Karena masyarakat juga animonya sangat kuat sekali sekarang. Betul. Apalagi dengan adanya peraturan daerah ya nomor 07 tahun 2018 tentang gerakan revolusi hijau. Dan pada kesempatan ini kami juga sangat intens sekali ya, juga bersama-sama dengan anggota DPRD ya, Ketua Komisi 2 Bapak Imam Suprastowo ya, yang hampir dikatakan bisa 1 bulan itu bisa 2 kali kita mensosialisasikan perda ini ya. Dan imbasnya kita terasa, masyarakat kita tuh sangat senang sekali sekarang itu menanam, apalagi mendapatkan ya fasilitas berupa bibit gratis. Bibit gratis. Dan alhamdulillah bibit yang kami produksi
Dan sekali lagi ini adalah kebijakan yang luar biasa dari pimpinan kita yang mewajibkan setiap KPH itu punya persemaian. Betul. Nah, sehingga pemenuhan bibit itu bisa berasal dari KPH itu sendiri KPH secara juga, mandiri. Ya, alhamdulillah seperti itu. Apalagi bibitnya itu ya bervariatif ya. Dari petai, jengkol, kemiri ya, kemudian bibit peneduh dan juga tanaman kayu. Nah, ini sangat disukai sekali oleh masyarakat. Ya, alhamdulillah ini ya. Berarti masyarakat Tanah Laut sendiri nggak tertutup hanya pada jenis MPTS aja ya Pak? Iya. Untuk kayu-kayuan pun mereka sangat minat juga ya? Benar. Gitu. Tapi kuncinya kembali lagi, kerja keras teman-teman ya dari personel KPH sendiri dalam hal memberikan pemahaman yang tepat terhadap masyarakat ya tentang manfaat dari suatu tanaman itu seperti apa. Artinya manfaat itu bisa bersifat ekonomis ya maupun bersifat secara lingkungan itu ya bersifat yang hayati, karena kan seperti yang kita ketahui tanaman juga merupakan salah satu penghasil oksigen dan penyerap polusi atau karbon dioksida. Betul. Seperti itu. Mengenai penanaman tadi Pak, ini kan setiap KPH memiliki target-target penanaman nih. Sampai saat ini untuk KPH Tanah Laut atau sampai akhir tahun nanti apakah akan memenuhi target yang telah diberikan? Kami kalau untuk target itu kalau bekerja ini ya saya anggap itu bukan target ya, tapi memang harus kita laksanakan ya. Ada atau tidaknya target ya kami harus berjuang untuk melaksanakan itu. Kalau kami pikir kami bisa melampaui itu. Kenapa? Salah satu ya, kebetulan kami juga sangat dekat sekali dengan pemerintah Kabupaten Tanah Laut ya. Dalam hal ini kita juga mendukung kebijakan-kebijakan daripada Bapak Bupati ya. Yang terakhir kita menyopot desa-desa ya dengan predikat maupun calon ya, yang sudah mengantongi predikat maupun calon desa pro iklim. Apa tuh Pak? Desa pro iklim? Desa yang memiliki predikat, artinya ramah lingkungan ya, yang berkontribusi dengan perbaikan lingkungan ya. Nah, kemarin kita membantu desa, ada 12 desa dengan predikat itu, dan saat ini juga kita mendrop bibit yang lumayan signifikan ya kepada mereka. Dan kembali lagi saya sebagai pimpinan juga memberikan arahan kepada teman-teman ya, karena bibit ini berasal daripada anggaran pemerintah, tentu kita juga mempertanggungjawabkan terkait bibit yang sudah kita salurkan. Nah, ini teman-teman kita arahkan untuk secara periodik mengontrol hasil tanaman tersebut. Karena itu ya, karena itu merupakan bagian daripada gerakan revolusi hijau ini kan. Nah, jadi memang harus dilakukan monitoring dan melakukan pembinaan. Iya betul. Ya. Kan nanti ada tiba-tiba dia minta bibit 100 ya ditanam cuma 50 gitu kan Pak. Iya. Itulah pentingnya ada monitoring ya Pak. Iya. Oh iya betul. Iya. Ini Pak sedikit bisa kasih kita closing statement nggak dari Bapak nih? Penyemangat buat anak-anak muda di luar sana untuk gerakan revolusi hijau kita menanam untuk anak cucu kita. Aduh, kebelibet saya. Jadi pesan saya ya terkait dalam hal mendukung gerakan revolusi hijau ini, ayolah kita menanam. Nah, menanam belum tentu kita bisa menikmati untuk diri kita sendiri, tapi dengan kita menanam kita berperan aktif ya dalam hal perbaikan lingkungan serta menjamin kenyamanan bagi pada anak cucu kita. Kenapa kenyamanan? Karena tanaman yang rindang, yang hijau tentu memiliki kemampuan lebih dalam hal ya menghasilkan oksigen yang lebih murni dan juga menyerap karbon atau zat-zat beracun yang ada di lingkungan kita. Dan yang paling penting ya, keberadaan tanaman itu akan mengurangi risiko terjadinya bencana dan akan menciptakan iklim mikro yang lebih baik. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Jadi itu tadi ya teman-teman, menanam itu bukan untuk kita tapi untuk generasi kita di bawah nanti. Itu dia. Terima kasih telah bersama saya dan Pak Rahmat. Bertemu lagi di Forester South Borneo selanjutnya.